kekuasaan Tuhan. Roh Kudus berkarya pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang kurang sempurna, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu boleh menguatkan seluruh kami yang ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini mari kita merenungkan sejenak ya. Saya pikir-pikir ya, apa ya? Gitu saya pikir-pikir gitu. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus itu ada di mana kira-kira? Ya. Ya mungkin banyak, kalau saya lontarkan ini mungkin banyak yang jawab di hati saya, di mana-mana, dan banyak hal jawaban-jawaban itu. Tapi marilah ya kita merenungkan sejenak ya, di mana sebenarnya Tuhan Yesus pada saat ini. Alkitab ya memberi penjelasan kepada saya pada waktu itu saya renungkan ini ya. Alkitab beri penjelasan pada saya. Saya akan mencoba membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ya, mulai ayat 8 ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat mulai ayat 8. Nanti di situ beberapa ayat kemudian kita akan tahu di mana Tuhan Yesus itu ya. Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, ayat 19. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ya, ayat 9 ayat 10 ya. Langsung aja ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11 ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini menjelaskan buat kita di mana Tuhan Yesus itu sekarang ini ya. Ya. Pada suatu ketika Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya. Dan kamu akan menjadi saksiku, katanya. Saksinya Tuhan Yesus. Yaitu di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, ya, di Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, ujung bumi itu mana? Ya, ujung bumi itu mana? Ujung bumi itu kan bumi tidak ada ujungnya. Berarti ujung bumi itu di mana? Di tempat saya berada ini, saya bisa berkata ujung bumi ya ini. Di tempat saya berada di sinilah ujung bumi. Karena ternyata sebenarnya ujung bumi itu tidak ada. Bumi itu bulat. Ya. Di mana ujung bumi? Ya di mana kita berada inilah ujung daripada bumi itu. Ya puji Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, ya kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Kamu akan menjadi saksiku, ya. Kemudian dia mengatakan demikian. Kemudian dia terangkat, ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saudara, kita mengetahui bahwa pada waktu itu Tuhan memberkati murid-murid gini, kemudian dia terangkat, ya. Jadi saksinya juga banyak, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus itu naik ke surga, saksinya banyak. Bagaimana dia tidak menggunakan transportasi apa, tidak menggunakan. Tapi demikian dia terangkat, ya.
Kalau begitu di mana dimensinya atau di mana Tuhan Yesus itu sebenarnya? Ya, maka menurut saya pelajari dari Alkitab, pada saat ini kita hidup di dalam dimensinya roh. Ya. Karena kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalau ada Roh Kudus turun ke atas kita akan menerima kuasa. Itu artinya apa? Kita hidup di dalam dimensinya roh. Ya. Jadi kita hidup, sekali lagi kita hidup di dalam dimensinya roh. Ya. Kalau kita Roh Kudus turun atas kamu akan menerima kuasa. Ya. Kalau tadi pertanyaannya di mana Yesus itu? Ya, Yesus itu sekarang di mana? Pada waktu itu Yesus dia memberkati murid-murid, kemudian dia terangkat ke surga, disaksikan oleh banyak orang. Ya, tidak naik kendaraan apa-apa, tidak naik, dia terangkat ke surga. Berarti Tuhan Yesus itu ada di surga. Ya, dia terangkat di suatu tempat yang alamnya berbeda. Ya, kalau dicari dengan pesawat angkasa, dicari dengan kamera, tidak akan dapetan. Sebab apa? Dimensinya berbeda. Ya, dimensinya adalah dimensi roh. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ya, dan kalau kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun atas kamu, ada dimensi, yaitu dimensinya roh, kuasa roh. Itu yang tidak bisa dideteksi oleh saya pikir kalau dideteksi dengan kamera tidak bisa. Gitu. Ya. Pada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat, ya coba kita mundur ya, berarti kita ayat yang keempat. Saya bacakan demikian firman Tuhan ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, dengan murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, ayat 4 dan 5 ya. Ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Jangan kamu meninggalkan Yerusalem. Ya, jangan kamu meninggalkan Yerusalem. Waktu itu, ya sekarang kita tahu, tapi waktu itu murid-murid dia bingung, apa ini? Ada apa ini? Tidak tahu mereka apa yang akan terjadi. Tapi sebenarnya apa yang akan terjadi, bahwa pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka dan murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal dan menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa, apa ya? Tidak ngerti mereka. Ya, janji Bapa ya mereka dengar dari Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mengerti janji apa. Ya, nanti katakan Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, dahsyat sebetulnya bahwa Tuhan Yesus itu ya membaptis dengan Roh Kudus. Ya, kamu akan dibaptis dengan Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya, berarti ada satu dimensi, ada satu kebenaran. Ya, kebenaran apa? Yaitu alam roh. Ya, bahwa sebenarnya orang Kristen ini harusnya hidup di dalam alam roh. Ya, saudara-saudara, ya kita tetap mempunyai tubuh, tetapi kita hidup di dalam alam roh. Ya, yang kita pikirkan itu hal-hal yang rohani, itu yang kita pikirkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya saat ini kita boleh bingung, ya kita boleh bingung. Waktu saya katakan virus ini bukan dari Tuhan, ada yang protes, banyak pendeta itu virus ini dari Tuhan. Ya enggak lah. Ya, sebab apa? Sebab bertentangan dengan Alkitab. Alkitab katakan jangan kamu meninggalkan perhimpunan bersama. Tapi pemerintah katakan apa? Jangan berhimpun bersama loh. Ya, ini kan sudah bertentangan. Ya. Nah, kita nuruti yang mana? Ya sudah nuruti dua-dua dengan
cerdik kita nuruti ya, dengan kita pakai masker ya, saya pakai masker juga, saudara pakai masker, tetapi saya yakin misalnya saya ini ada virus, tidak akan sampai ke sana ya, paling-paling di sekitar sini saja ya, puji Tuhan. Dan ternyata virus itu dia tidak bisa hidup di dalam benda mati ya. Dulu kita waktu pertama-tama kan ditakut-takuti karena apa, pegangannya pintu aja nanti ada virusnya dan sebagainya. Ya apa, kita nggak bisa lihat ya. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus ada dalam kamu. Kuasa untuk apa? Ya termasuk kuasa menghindar diri dari corona ini. Ya ini kuasa. Saya pikir ini kuasa dari Tuhan, saudara. Saudara sudah disaring, ya. Saudara disaring, saudara lolos, ya di hadapan Tuhan. Lolos. Artinya apa? Saudara tidak ikut terserangin corona. Mungkin ada yang terserang, ya. Saya tahu ada banyak yang terserang, tetapi semuanya boleh hidup, ya boleh hidup. Ini berarti luar biasa Tuhan menyertai kita semuanya. Ada berapa yang terserang corona? Ada banyak. Tetapi kita masih tetap hidup, ya yang terserang corona juga sembuh, puji nama Tuhan, ya. Padahal banyak yang terserang corona tidak bisa apa-apa, mati. Ya. Saudara, saudara percayalah ini ya, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Beberapa orang terserang corona, dia langsung tapi ya kalau saya dengarkan dari kesaksian orang-orang, saya dengarkan dari banyak orang bersaksi ya bahwa mereka yang sudah obatnya sudah cukup, obatnya sudah waduh pendeknya obatnya ngetok paling luar biasa ya, ternyata juga apa drop. Kemudian kalau dia membaca Alkitab, kemudian Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, maka sejak itu dia menjadi imunnya menjadi naik, dia menjadi sehat kembali. Ya, saudara, saya tidak bosan-bosannya membawa memikirkan atau apa yang disaksikan oleh Ahok BTP itu ya, dia bilang begini, ya, pembantunya sakit, ya, masuk rumah sakit, semua ditanggung, beres, dengan waktu yang relatif singkat sembuh, ya. Kemudian satpamnya, ya, kena, dibawa ke rumah sakit, dalam waktu yang relatif singkat, ya. Obatnya sudah terjamin sembuh. Tapi orang-orang yang mempunyai uang, ya, termasuk yang Ahok sendiri, dia kena serangan virus ini, dia imunnya menjadi drop, dia tidak bisa tahan, ya. Kemudian sampai dia menemukan ayat Alkitab ini, hati yang gembira adalah obat. Kemudian dia bisa naik kembali imunnya. Iya, aku tidak tahu kalau diserang, kalau ibunya terserang itu bagaimana. Saudara, anak saya, salah satu anak saya yang besar, yang tertua, itu dia imunnya yang terserang, saudara. Imunnya terserang. Saya bilang, ya sudah gimana? Ayo kita berdoa aja, ya. Saya hanya menyarankan gitu. Mari kita berdoa, ya. Mari kita datang pada Tuhan, ya. Kalau misalnya kita tidak boleh berhimpun, ada lockdown dan sebagainya, kita jangan melanggar. Tapi doa pagi cuma sendiri aja, beberapa orang aja doa pagi. Ruang yang begini besar, yang datang cuma beberapa orang, ayo datang. Ya, walaupun dia waktu itu masih belum datang, tapi saya punya pikiran begitu. Sudahlah kita berdoa aja, ya, doa aja. Ibu itu akan naik. Saudara, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur walaupun imunnya anak saya yang pertama itu dia tidak baik, tetapi sampai dengan saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan, ya, puji nama Tuhan. Saudara, artinya apa itu? Ya termasuk tadi kekuatan hanya daripada Tuhan.
ya. Corona ini diizinkan oleh Tuhan terjadi, tapi kita percaya, ya. Kalau kita ikuti 100% dengan ini, kita tidak boleh kebaktian, terutama umur 60 ke atas. Wah, termasuk saya tidak boleh ini, ya. Saya ini sudah 70 lebih, saudara. 70 lebih, 74 lebih, ya. Berarti saya tidak boleh ikut kebaktian. Berarti saya ini sudah lemah, rentak. Tapi waktu dicek, ya, waktu mau divaksin tanyai sakit ini enggak, sakit ini enggak, sakit ini enggak, semuanya enggak ada penyakit buat saya, ya. Bukan karena saya kebal, tidak, tetapi saya percaya Yesusku luar biasa. Amin. Bukan saya kebal, tapi Yesusku yang luar biasa. Tapi Tuhan yang sudah menanggung semua penyakit itu, ya. Saudara-saudara, terus terang aja kita sudah umur termasuk saya ini umur 70 lebih, ya hampir 80, ya. Itu tenaganya sudah tidak sekuat seperti anak-anak muda, ya, tidak sekuat seperti anak-anak muda. Tapi saya bersyukur saya masih bisa bertahan, karena bukan baik, bukan karena baik saya, tidak, tetapi karena Tuhan yang kuasa, Tuhan yang memberikan saya umur yang lebih lanjut. Saudara percayanya enggak? Apa saudara percaya banyak obatnya? Obat apa? Ya, saya tidak punya obat yang apa, saudara-saudara, ya. Memang ada seorang pendeta yang khotbah di sini, ya, saya bilang, Pak Yopi, katanya, yang terpenting itu adalah vitamin D. Jadi seseorang yang kena virus, kalau vitamin D-nya kuat, dia akan sembuh, ya. Itu menurut mereka. Lalu saya dikasih vitamin D. Terima kasih, ya, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Memang vitamin D itu ya luar biasa, terutama vitamin duit. Iya toh, ya, kalau ada duit kan susah kita, ya. Tapi bukan itu, ya. Saya berterima kasih. Saya bukan dikasih vitamin duit, tapi benar-benar vitamin D, ya. Dan saya minum ya ini mungkin, ya, se-efisien mungkin saya minum, ya, bukan dibuang, bukan tidak, ya. Kalau diminumnya sembarangan juga terbuang. Jadi kita minum sesuai dengan aturan aja, dan puji Tuhan. Tapi saya yakin bukan karena vitamin D itu, bukan, tetapi karena Tuhan yang memberikan pada kita umur panjang, ya. Tuhan yang memberikan kita. Pada saat doa pagi, saya datang dengan doa pagi dengan beberapa orang, termasuk Pak Harun, ya, doa pagi di sana. Kemudian misalnya kita saling mendoakan. Pak Harun sakit, kita doakan. Dia merasa mual gimana ini, kita doakan. Mual itu ternyata juga bisa dari gejala-gejala corona, ya, bisa. Memang tidak, tapi bisa, ya. Segala banyak penyakit. Tapi marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan. Saya tidak menganjurkan itu. Kita harus memakainya. Kalau saya waktu berbicara begini, saya yakin virus misalnya saya ini sebagai penular virus tidak akan sampai pada saudara. Hanya sekitar sini saja. Dan kalau ada pun ada di sekitar sini, ya, dia tidak akan hidup, dia akan mati. Dia tidak bisa hidup di dalam benda mati virus ini, ya. Puji nama Tuhan. Saudara, saya juga bahwa kita hidup di dalam dimensinya roh, ya. Kalau Roh Kudus ada dalam kamu akan mendapat kuasa dan kamu akan menjadi saksiku, katanya, ya. Puji nama Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 22 katakannya. Galatia pasal 5. Sekali lagi Galatia pasal 5 ayat 22 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya. Puji Tuhan, saudara. Jadi buah roh itu, ya, buah roh itu meliputi apa? Buah roh itu kasih, sukacita, ya. Karena itu ada tadi saya katakan hati yang gembira adalah obat, ada sukacita, damai sejahtera. Kalau damai sejahtera ini tidak ada tokonya, saudara.
Haleluya. Tapi kalau kita mempunyai Tuhan Yesus, saya yakin kita mempunyai damai sejahtera itu. Karena apa? Kalau saudara difitnah orang, sakit hati apa enggak kira-kira? Ya sakit hati lah, ya. Tapi kalau kita mempunyai buah roh itu, akan sukacita itu, damai sejahtera itu akan melebihi itu, sehingga kita bisa mengalami, walaupun kita mengalami apapun, ya kita bisa mengalami damai sejahtera, ya. Puji nama Tuhan. Saya ulangi, ini buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya. Puji Tuhan. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dalam segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh roh, ya, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, ya. Jadi kalau kita dikuasai, ya, kalau kita dikuasai oleh roh, kita akan menyalibkan buah daging, ya. Puji Tuhan, ya. Dan kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh, ya. Puji Tuhan. Saya katakan lagi, sekarang ini adalah dimensinya roh, ya. Percaya pada Tuhan Yesus apa enggak? Itu saudara-saudara, saya melihat pertentangan itu luar biasa sekali. Dan kita tinggal percaya apa enggak gitu. Percaya kalau macam-macam lah, tapi kita percaya saja. Berbahagialah mereka yang percaya tanpa melihat. Tuhan, ya. Kalau mereka melihat dulu baru percaya, dia nggak bisa melihat. Kalau nggak melihat, tidak terlihat, ya. Walaupun kita melihat tapi tidak terlihat, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat sesuatu, ya, sesuatu. Ada hal-hal yang tidak terlihat, ya. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan, kita percaya. Ini dimensinya roh. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah manusia, tapi dia juga adalah roh, ya. 100% manusia dan 100% Allah, ya. Puji nama Tuhan. Kita percaya padanya, ya. Kita mengatakannya, percaya kami boleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya akan sudah berada di dalam penghukuman, ya. Saudara, kita tidak perlu membuktikan. Saya melihat bahwa gini, bagaimana yang diciptakan bisa melihat pencipta? Bagaimana? Mana mungkin? Tidak mungkin. Ya sudah, mereka yang menulis itu ya tidak mungkin bisa bertemu. Mana mungkin katanya yang diciptakan ini bisa melihat penciptanya? Tidak mungkin. Ya sudah, dia yang tidak mungkin tidak akan melihat penciptanya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus masih bisa ditemui sampai dengan saat ini. Amin. Haleluya. Dia hanya sejauh doa. Tuhan Yesus bisa ditemui hingga saat ini. Tinggal kita mau percaya apa enggak? Dia adalah Tuhan. Kita percaya enggak? Kalau kita percaya dia hanya seorang utusan, kita percaya dia hanya seorang nabi, ya sudah. Kalau percaya sampai di situ ya sudah, silakan. Tetapi saya percaya, ya, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, bukan sekedar nabi, bukan sekedar utusan, tapi dia Tuhan yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Sampai dengan sekarang ini, ya, saya boleh diselamatkan oleh Tuhan. Saya percaya bukan karena baik, bukan karena gagah, bukan karena kuat, tetapi oleh karena Tuhan mengasihi saya. Ya, haleluya. Saudara ada, itu karena Tuhan mengasihi saudara. Amin. Tidak peduli umurnya yang muda atau yang tua, tidak peduli, ya. Apakah tidak ada orang yang muda mati? Ada enggak? Ada, ya. Apakah ada orang yang tua sampai kuat sampai sekarang? Ada enggak? Ada. Saya melihat di sini, ya. Bahkan orang yang tertua di dalam gereja ini saya lihat masih datang, ya. Saya percaya itu karena Tuhan yang memberikan kuasa, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. Puji Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah
adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita yang dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ya, puji nama Tuhan. Saya sangat percaya bahwa Tuhanlah sangat kuasa. Bukan aku yang milih Tuhan, bukan aku yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih aku. Ya, saya adalah orang-orang yang berdosa. Saya adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan memilih saya, melayakkan, dipakai oleh Tuhan. Dan saya selalu berkata, Tuhan, saya sudah cukup Tuhan. Ya, saya sudah menikmati semuanya Tuhan. Kalau boleh Tuhan, Kau panggil saya, lebih bahagia saya. Ya, tapi Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya akan kerjakan semampu saya. Tuhan berikan kemampuan buat saya. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan berikan kemampuan buat saya. Tuhan masih mau memakai saya. Masih ada yang dipercayakan kepada saya. Ya, salah satu di antaranya ya untuk memberitakan kebenaran firman di gereja Elohim ini. Ya, jadi saya percaya bahwa karena Tuhan yang memilih saya, ya, Tuhan memilih saya. Saya secara pribadi saya bilang, Tuhan sudah cukup saya, Tuhan. Sudah, panggil aja saya, Tuhan. Ya, kalau saya sudah bareng sama istri saya, itu akan lebih bahagia. Ya, tetapi Tuhan bilang masih ada yang harus kamu kerjakan. Ya, saudara mungkin sudah saya sampaikan, pernah saya sampaikan. Waktunya saya masih ada. Saya nyetir itu sering ngantuk. Ya, sering ngantuk. Kalau di desa saya ngantuk, saya sebelumnya saya nyetir, kamu nyetir, ya, saya di sampingnya. Kalau di jalan besar dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Kalau di jalan besar ngantuk ya terpaksa tidur pinggir jalan, ya. Dan saya pikir gitu, waduh, dan saya ini sudah nggak mampu nyetir, ngantuk. Tapi sudah dikasih Tuhan. Kalau saya katakan Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya akan kerjakan semampu saya. Tuhan kuatkan dan teguhkan. Saudara-saudara, pada suatu ketika saya masih bisa nyetir dari Malang ke Surabaya, balik lagi ke Malang. Sudah itu karena ada yang saya kasih Bapak Immanuel, ya, saya titip Pak Immanuel untuk diambilkan uang, ya, sehingga waktu saya sampai di Malang lagi sudah kasir sudah tutup, tapi uang sudah diambil oleh Pak Immanuel. Terima kasih Pak, ya. Kemudian saya ambil uang itu, ya, kasir sudah tutup, tapi saya masih bisa ngambil karena ada Pak Immanuel, ya. Ya, saya ambil, kemudian saya langsung pergi Gedung, ya, langsung pulang lagi Malang, tidak ngantuk di jalan. Bukankah itu mujizat yang Tuhan berikan pada saya? Haleluya. Dan saya berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, saya masih ke Surabaya, balik Malang, dari Malang ke Gedung ngantar uang, ya, ngantar uangnya BPA, ya. Ya, kemudian saya pulang lagi ke Malang, memakan waktu berapa jam? Sehari penuh lah, ya. Tapi saya masih diberikan kemampuan, saudara. Waktu itu saya masih memakai L300, ya. Jadi bukan karena kendaraannya ganti atau apa, enggak, ya, kendaraannya lama, ya, saya pakai. Memang Tuhan memberikan kekuatan. Karena saya berkata, Tuhan, kalau saya sudah tidak kuat, ya sudah, Tuhan panggil aja saya, Tuhan. Ya, saya bersyukur, ya. Tetapi kalau Tuhan masih beri kekuatan, ya Tuhan buktikan. Dan Tuhan membuktikan, Tuhan memberikan kekuatan, saya masih bisa begitu luar biasa Tuhan. Maka saudara-saudara, saya sangat percaya, sekali lagi, kalau saya masih hidup, saya masih tidak terserang corona, bukan saya baik, bukan karena imun saya kuat, tidak, tapi karena apa? Karena Tuhan yang membentengi saya. Cuma percaya ini? Amin, percaya. Ya, kalau percaya nggak apa-apa, saudara. Tapi saya percaya bahwa ini karena Tuhan sendiri
yang memberikan kekuatan buat saya. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang saya lihat itu ya di gang-gang itu ditutup, gangnya tutup, tidak boleh masuk, ada virus. Saya lihat, lah pintunya lubangnya besar-besar gitu, apa virus bisa masuk? Ya. Virusnya masuk lah, ya. Yang tidak bisa masuk justru orangnya, ya. Tapi puji Tuhan, saya melihat kedahsyatan bahwa sepertinya ini Tuhan itu mengizinkan orang-orang si A si B yang terserang, ya, bukan karena si A ini jelek, bukan karena si A ini berdosa sehingga dia mati karena murah, tidak, bukan itu. Saya sudah katakan berulang kali, bukan karena kebaikan, bukan karena gagal, bukan karena kebaikan, bukan karena kesucian, tidak, tetapi karena Tuhan. Ya, bukan aku yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih aku, sehingga aku masih sehat, sehingga saudara masih sehat sampai dengan saat ini. Puji nama Tuhan, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Roma pasal 8 ayat 34 ya, kalau bisa disampaikan boleh ya. Roma pasal 8 ayat 34. Ya. Roma pasal 8 ayat 34. Ya. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesusahan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada, dan dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, ya, bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini ya, luar biasa bahwa ada kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makhluk lain, apakah virus ini tidak termasuk makhluk ya? Masuk makhluk lain, tapi dia pun tidak akan kuasa, ya. Dia akan membentengi, Tuhan membentengi kita sehingga kita terhindar dari masalah-masalah ini. Sekali lagi, bukan berarti saya tidak menghormati atau tidak mentaati protokol kesehatan, tidak. Kita gunakan, ya, kita gunakan. Tetapi sebenarnya, ya, karena musuh kita, virus ini tidak terlihat, ya, dia sangat kecil, ya. Tetapi percayalah, kalau kita berada dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang sanggup untuk melepaskan kita dari segala masalah. Puji nama Tuhan, haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ya. Inilah kebenaran firman. Jadi kita hidup di dalam dimensi Allah, dimensi roh. Jadi kalau kita hidup di dalam dimensinya roh, ya, maka roh itu akan melindungi kita, ya. Kalau virus itu masih bisa dideteksi, tapi roh bagaimana mendeteksi? Dan ya, Tuhan kita adalah roh adanya, dan kita hidup di dalam dimensinya roh. Sebab Tuhan naik ke surga, ya, dia naik ke surga tanpa kendaraan, dia terangkat begitu saja, ya. Kemudian Tuhan Yesus berjanji, ya, kamu pada murid-muridnya tadi sudah dibaca, Tuhan Yesus berjanji, kamu jangan tinggalkan Yerusalem sampai ada turun kuasa ya, Roh Kudus. Pada waktu itu tidak tahu bagaimana, mereka tidak tahu, tapi mereka melaksanakan, mereka tinggal di Yerusalem.
dan pada hari Pentekostal baru nyata bahwa Roh Kudus ya yang terlihat pada waktu itu seperti api ya, seperti lidah api ya. Itulah yang datang memenuhi tiap-tiap orang. Saudara-saudara, saya sangat percaya ya, kadang-kadang memang kita tidak bisa melihat bentuk lidah api itu, kita tidak bisa melihat ya. Tetapi saya sangat percaya bahwa Roh Tuhan ya, Roh Tuhan itu akan menaungi kita, membentengi kita, karena kita hidup di dalam alam roh. Maka saya percaya bahwa Roh Tuhan itu membentengi kita. Saya percaya, apalagi firman Tuhan katakan, bukan aku yang milih engkau, tapi Tuhan yang memilih kita. Saya sangat percaya itu ya. Bagaimana kita bisa menghindari virus yang begitu kecil ya? Bagaimana kalau tidak Roh Tuhan sendiri yang menaungi kita, membentengi kita? Dan saudara-saudara, saya percaya ya, bahwa memang bukan kuat kuasa, bukan karena kesucian, tetapi karena kasih karunia Allah datang pada kita, memilih kita, sehingga kita boleh ada sampai dengan saat ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya tidak perpanjangkan firman ini, tetapi marilah kita berusaha hidup di dalam dimensinya roh. Kita berusaha ya. Bagaimana saya katakan, kalau setiap pagi saya datang ke sini untuk berdoa ya, dengan mengerja dengan beberapa orang yang rajin datang doa, seolah-olah seperti tidak ada apa-apanya. Tapi saya sangat percaya bahwa di balik semuanya ini Roh Tuhan berkarya, bahwa di balik semuanya Roh Allah itu membentengi ya, menutupi ya, memberikan perlindungan di dalam segala hal ya. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita. Puji nama Tuhan ya. Saya mari pemain musik saya bukan ke depannya. Kita menyanyi kasih Allah sungguh tak terbukti, dan mari kita bersama-sama ya. Saya minta pelayan bersama Kudus ya bisa datang ke depan. Mari kita sama-sama berdiri ya. Kemudian nanti kita sekarang kita berdiri dulu ya. Kasih Allah sungguh tak terbukti. Nanti pada waktu Yesus, kami bersyukur kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, serangkaian ibadah telah kami selesaikan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Apabila ada yang kurang sempurna, ampuni kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menikmati semuanya ini dengan baik dan benar. Tuhan, inilah kemampuan kami, tetapi kami merasa bahwa masih kurang sempurna adanya. Karena itu sucikan, kuduskan kami Tuhan. Ampunilah kekurangan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar, mengabulkan segala doa syafaat kami. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, hamba berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat Tuhan, baik singer, songwriter ya Tuhan, pemain musik, soundman Tuhan, bahkan operator LCD juga kami taruh semuanya dalam tangan Tuhan. Terutama hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, tetapi hamba berdoa biar firman yang hamba taburkan ini Tuhan boleh membangkitkan iman jemaat kami, jemaat milik-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh hidup Tuhan, membangun dimensi roh, sehingga kami boleh sejalan dengan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang, namun marilah Tuhan turunkan belas kasih-Mu, belas kasih dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang akan mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya ya Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan jemaat Tuhan ini, karena ini jemaat Tuhan adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya yang sudah melaksanakan semuanya ini, kami taruh dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat percaya akan pengorbanan Tuhan, kami sangat percaya akan pemeliharaan Tuhan, kami sangat percaya akan kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, pulang dengan berkat ilahi, menyertai semuanya, perlindungan Tuhan,
dengan kendaraan apapun engkau pulang, Tuhan menyertai, menghindarkan dari kerusakan kendaraan, dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari tangan-tangan orang jahat, tapi semua dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, dan kami menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.